Salam, selamat pagi Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Renungan Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita bernyanyi. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sapaan dan renungan serta kekuatan bagi kita, diambil dari ayat harian Almanak Gereja kita HKBP, yaitu dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ajaran-ajaran, ada banyak orang-orang, bahkan ada banyak juga para ahli-ahli yang meragukan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah sekedar seorang nabi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan Dia hanyalah seorang hamba yang diutus oleh Allah atau sebagai perpanjang tangan oleh Allah yang memberitakan nubuatan atau yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi dari segala sesuatunya itu, kita bukan hanya menghadapi persoalan-persoalan yang meragukan keilahian Tuhan Yesus, yang meragukan kemanusiaan Tuhan Yesus pada zaman ini. Tapi mulai daripada zaman Yesus sendiri pun, Ia diragukan sebagai anak Allah, Ia diragukan sebagai Allah itu sendiri, bahkan Ia diragukan sebagai juru selamat yang memberitakan keselamatan bagi orang lain. Dan zaman para rasul-rasul juga, Dia juga sudah diragukan, bahkan sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya. Tapi puji Tuhan, semakin banyak orang yang tidak percaya, tapi semakin banyak pula lagi berlipat-lipat kali ganda yang semakin percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah Allah, dan Dia adalah sumber daripada kelepasan dan kemerdekaan kita. Dan Paulus juga menghadapi ketika dia berhadapan dengan sebuah ajaran, yaitu ajaran Gnostik yang meragukan ketuhanan daripada Yesus.
yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah bukan Tuhan seutuhnya. Dia merupakan yang diciptakan oleh Allah, dan dia adalah sebagai manusia biasa yang hanya memberitakan Injil. Bahkan ada seorang yang bernama Arius yang dia berpendapat bahwa Kristus itu adalah ciptaan Allah dan dia bukan Allah itu sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, pemahaman ini bukan hanya berada pada zaman sekarang, tapi pada zaman dahulu itu sudah berada. Tetapi Paulus menjawab dengan gamblang bahwasanya Yesus adalah Allah, dia adalah yang utama, dia adalah Alfa dan Omega, dan dia adalah Firman yang menjadi manusia, Allah yang turun ke bumi, yang menjelma menjadi manusia, yang bukan hasil daripada hubungan biologis antar manusia, walaupun dia dilahirkan secara manusiawi, tetapi dia bukan hasil hubungan biologis manusia, tetapi Allah itu adalah Allah yang betul-betul hadir untuk memberikan atau berdampingan dengan manusia, sehingga ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tidak ada jalan untuk memberikan keselamatan bagi mereka, tapi jalan satu-satunya adalah ketika Allah yang berkorban sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, ayat ini jika kita melihat mulai dari ayat 15, Paulus menggambarkan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah yang sesungguhnya, gambaran Allah yang tidak kelihatan, dan dia adalah yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Karena di ayat 16 Paulus juga mengatakan bahwa karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, baik itu kerajaan, baik itu pemerintah, baik penguasanya, semuanya diciptakan di dalam dia dan untuk dia. Itu sebabnya ayat 17 yang menjadi firman Tuhan pada saat ini dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Itu seperti ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat di 58, Yesus sendiri yang berbicara bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu adalah Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada saat ini mari kita mendampar segala keraguan tentang keilahian dan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, katakan tidak. Yesus adalah Tuhan, dialah sumber kehidupan, dialah sumber hikmat, dialah firman itu, dialah Allah itu yang menjadi manusia yang telah menyelamatkan kita. Dan Wahyu 22 ayat 13 berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega, ya, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dan segala sesuatu diciptakan di dalam dia, dan di dalam dia akan mengakhiri segala kehidupan yang ada di bumi ini di dalam sebuah penghakiman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang mari kita semakin kuat mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kita tidak percaya dengan pikiran logika, dengan pengetahuan yang meragukan ketuhanan Yesus. Sama seperti orang mengatakan, mana mungkin Allah beranak? Memang Allah tidak beranak dan diperanakan. Artinya jangan menganggap bahwa Yesus itu adalah anak secara duniawi atau anak secara biologis seperti manusia pada umumnya. Tetapi kata anak di sini adalah menggambarkan hubungan yang sangat-sangat erat, yang tidak dipisahkan antara Allah dan Yesus Kristus. Dialah Tritunggal itu, dialah Sang Pencipta itu, dalam dialah segala sesuatu itu yang belum jadi dia diciptakan dan dia berikan kehidupan bagi setiap kita orang yang percaya. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga Tuhan memberikan perlindungan kepada kita dalam masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji, hormat, dan terima kasih kami hantarkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami
Kami bersyukur Tuhan memberkati kami sehingga kami memperoleh kehidupan, kekuatan di dalam hari ini. Tuhan sertai kami dalam memulai aktivitas kami hari ini. Kuatkan kami, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dan segenap hidup kami, keluarga kami, negara dan bangsa kami, dan setiap pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Allah yang maha mulia. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai idu tutu sotung lupa kita lau mensubscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriat Tahaga PP jala lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng aka ulau ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.